Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 6 mata kuliah perilaku organisasi akan menjelaskan materi tentang keragaman dalam organisasi. Disimak baik-baik ya. Kelompok 6 terdiri dari Naila Rahma, Restu Rizky Febriansyah, Silva Rahmawati, dan Siti Nurmaya. Dalam organisasi, keragaman adalah suatu hal yang lumrah ditemui. Keragaman yang dapat dilihat dengan mudah seperti jenis kelamin, usia, warna kulit, dan agama. Agar keragaman dalam organisasi dapat memberikan dampak yang positif bagi para karyawan maupun bagi perusahaan, keragaman dalam perusahaan perlu dikelola dengan baik melalui manajemen keragaman. Robbins dan Judge 2015 menjelaskan, keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi. Karakteristik biografis adalah perbedaan yang mudah dinilai secara langsung seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, disabilitas, masa kerja, gender, agama, dan identitas budaya. Sedangkan karakteristik kepribadian adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai kepribadian seseorang untuk menentukan kesamaan jika seseorang semakin mengenal orang lain. Keragaman dalam organisasi di antara lain yaitu gender atau jenis kelamin, race atau ras, Hispanic atau orang Hispanik, Asians atau orang Asia, multirasial atau multiras, age atau umur, sexual orientation atau orientasi seksual, immigrant workers atau pekerja imigran atau pendatang. Macam-macam pengelolaan keragaman dalam organisasi. Yang pertama, mengevaluasi karyawan. Sebelum kita dapat membuat perubahan apapun yang melibatkan organisasi, kita perlu mengetahui posisi kita dalam menyikapi keragaman tersebut. Kemudian, cobalah untuk menilai semua karyawan berdasarkan jenis kelamin, etnis, rentang usia, dan kelemahan mereka apa saja untuk melihat bidang apa yang mungkin perlu ditingkatkan. Dari evaluasi ini, kita dapat membuat rencana kehancuran strategi dan kebijakan keberagaman dalam organisasi secara lebih baik. Kedua, memiliki keanekaragaman kebijakan dan rencana strategi jelas. Tanpa menetapkan tujuan tertentu dan menyusun kebijakan secara definitif, mungkin akan menimbulkan kesulitan ketika kita akan mengelola karyawan yang memiliki berbagai perbedaan tersebut. Kemudian, kita bisa mulai membuat kebijakan yang mampu mengakomodir keberagaman tersebut untuk seluruh organisasi. Selain itu, kita juga harus mampu bekerja sama dengan tim rekrutmen untuk menyelaraskan tujuan-tujuan yang dimiliki oleh organisasi dan membuat keragaman tersebut menjadi prioritas. Yang ketiga, memberikan prioritas keberagaman dalam kepemimpinan. Guna memberikan perspektif yang berbeda untuk berkembang, kita perlu memastikan bahwa tim juga memahami nilai-nilai keberagaman secara baik, karena manajemen merupakan penghubung antara karyawan di level bawah dan eksekutif, sehingga perbedaan dalam kepemimpinan harus terlihat nyata di semua level tersebut. Kemudian, manajemen juga harus memberikan dukungan bagi pertumbuhan yang berbasis jasa mereka secara jelas, bukan berdasarkan pertimbangan perbedaan gender, etnis, ataupun latar belakang mereka. Semuanya harus jelas dan objektif untuk mempromosikan keragaman dalam kepemimpinan. Keempat, bersikap fleksibel. Memiliki komitmen pada keberagaman organisasi berarti kita harus fleksibel dengan semua kebijakan yang telah dibuat. Walaupun tentunya tidak semua orang dapat mematuhi jam kerja yang ketat ataupun aturan lain yang terkadang mengekang, namun setidaknya dapat memberikan alternatif penawaran jam kerja bagi karyawan senior yang membutuhkannya. Seperti halnya memberikan kebebasan dalam hal mengasuh anak di kantor, hingga mempermudah para karyawan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas kantor yang tersedia, serta juga dengan memberikan alternatif waktu liburan yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesibukan mereka di kantor ataupun kebutuhan mereka yang lainnya sebagai orang tua yang harus merawat anaknya.
Yang kelima, meningkatkan kemampuan karyawan. Sumber daya manusia atau SDM yang ada di organisasi merupakan sumber yang sangat berharga dalam mencari talenta yang berbakat agar mereka mau bekerja di perusahaan. Mereka dapat membantu organisasi dalam menawarkan posisi baru kepada talent dengan memberikan insentif kepada karyawan yang berhasil mendapatkan calon karyawan baru. Yang keenam, menyediakan pelatihan tentang keberagaman. Agar memiliki tempat kerja yang beragam dan inovatif, penting untuk membuat keragaman menjadi fokus bersama yang harus dicapai. Untuk menjadikan keberagaman menjadi pelatihan sebuah budaya kerja, maka dibutuhkan adanya keberagaman secara berkelanjutan bagi karyawan di setiap tingkat organisasi, termasuk pula di level eksekutif. Karena ini akan membantu memperkuat nilai-nilai budaya di organisasi dan meningkatkan komunikasi di antara mereka. Yang terakhir yaitu melakukan komunikasi secara efektif. Dalam proses yang mendukung keragaman di organisasi, faktor komunikasi memegang faktor terpenting. Dengan komunikasi yang baik, kita akan dapat mengimplementasikan berbagai jenis program secara lebih jelas. Melalui komunikasi yang baik pula akan membantu setiap karyawan dalam memahami keberagaman secara lebih transparan, sehingga prosesnya akan jauh lebih mudah dan karyawan lebih terbuka terhadap segala bentuk perubahan ataupun perbedaan. Sekian presentasi dari kelompok 6 mata kuliah perilaku organisasi. Jika ada salah-salah kata atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah!